Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat dan sejahtera selalu. Semoga di masa pandemi ini kita selalu tetap menjaga kesehatan dan selalu memperhatikan kesehatan dengan tidak lupa menggunakan masker selalu dan kemana-mana harus selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan diseminasi gubuk Jatim Cerdas bersama Udaini Ulfa STMPD, pengampu mata pelajaran kimia dari SMA Negeri 1 Suko, akan menyampaikan tugas membuat game tebak tokoh dengan menggunakan Microsoft Excel. Kepada yang terhormat Ibu Udaini Ulfa, silahkan mempresentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ibu Kudaini Ulfa, pengampu mata pelajaran kimia dari SMA Negeri 1 Soko. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi hari ini. Pada diseminasi kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan workshop Gubuk Jatim Cerdas, yaitu bagaimana cara pembuatan game tebak tokoh dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum kita nanti menggunakan game, ya, kita bahas dulu tentang materi yang akan berhubungan dengan tokoh yang akan kita tebak nanti. Kita buka di share konten, kemudian kita cari file yang akan kita gunakan untuk presentasi mengenai tokoh tersebut. Sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini kita nanti akan membahas tentang hukum dasar kimia. Sebentar, masih loading. Nah, Bapak Ibu gimana? Paparannya sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, di sini yang nanti kita buat game yang berhubungan dengan tokoh, babnya adalah hukum dasar kimia. Kemudian subbabnya adalah hukum kekalan massa. Pada awalnya ada teori yang bernama teori phlogiston. Teori yang menyatakan bahwa dalam setiap benda yang terbakar mengandung zat phlogiston. Nah, zat ini akan lepas ke udara bila terbakar hingga massa benda sesudah terbakar akan menjadi lebih ringan. Kemudian ada seorang tokoh dari Prancis tidak setuju dengan teori phlogiston tersebut. Kemudian beliau melakukan eksperimen dengan memanaskan raksa dalam tabung yang dihubungkan dengan tabung berisi udara. Ternyata raksa yang dipanaskan berubah menjadi zat padat yang massanya lebih besar dari massa mula-mula. Nah, ini tampilan tabung yang dihubungkan dengan udara, sehingga massa merkurinya dia semakin padat. Ya. Kemudian,
Dengan bertambahnya massa senyawa yang terbentuk dengan berkurangnya massa udara dalam tabung berisi udara, berarti ada zat dalam udara yang digunakan untuk membakar raksa. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa seperti yang ada pada teori phlogiston. Dari hasil eksperimen tersebut, beliau mengemukakan bahwa massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi adalah sama, yang dikenal dengan hukum kekekalan massa. Nah, Bapak Ibu, supaya pembelajaran hari ini lebih menarik, mari kita simak cara pembuatan game penemu hukum kekekalan massa dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel-nya. Sebentar, nah ini sudah kita klik di share. Nah, kita sudah tampak Excel-nya, kemudian kita, oh belum. Sampun? Sudah. Nah, kita pilih di back layout, kemudian kita klik di background. Setelah itu kita cari file yang sudah kita siapkan untuk tebak tokonya. Kita klik, kemudian insert. Nah, di sini sudah nampak tokoh yang akan kita buat gamenya. Sebelumnya kita kecilkan dulu row-nya, kita sampai di I, kemudian ke insert, ke home ya, kita pilih format, kemudian kolom width, kita isikan angka 3, supaya garisnya lebih kecil. Oke, nah sudah. Kemudian kita hilangkan gambar-gambar yang lain dengan klik di angka 10, A10, kemudian Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Setelah itu klik kanan, kita hide. Nah, sudah. Kemudian untuk yang samping juga sama. Kita klik di kolom C, kemudian Ctrl Shift tanda panah ke samping. Kemudian klik kanan, hide. Nah, sudah Bapak Ibu, sudah tampak gambarnya, kita perkecil ya. Kemudian kolom I kita besarkan untuk mengisi keterangannya nanti. Kemudian kita blok. Kita beri warna, misalnya di sini kita menggunakan warna abu-abu. Kemudian kita tuliskan di kolom I2 dengan kata tebak tokoh. Kita center, kita bold supaya jelas. Nah, setelah itu kita cari developer ya. Kalau nggak ada developer, berarti kita klik insert, kemudian klik kanan, kita pilih custom the ribbon. Nah, kita pilih. Nah, di sini ada developer, kemudian kita centang, klik, baru OK. Karena di komputer saya sudah ada developer, berarti ini kita cancel. Kita klik developer, kemudian masuk ke insert, kita pilih spin buttonnya, kita klik, kemudian kita bawa ke gambarnya. Kita klik kanan, sebentar. Pilih format kontrol. Kemudian
kita di angka maksimal. Kemudian di inkrementalnya kita 5. Jadi nanti setiap kali ada pertanyaan yang betul berarti membuka sebanyak 5. Kemudian di cellingnya kita letakkan di sini I4. Kemudian baru kita oke. Kita aktifkan spin buttonnya. Nah, sudah ada angka 5. Kemudian kita center. Kita bold. Nah, kemudian di sini kita beri angka dari gambar Bapak Anthony ya. Dengan cara kita blok. Kemudian kita tuliskan tanda sama dengan. Kita pilih Ren Bedwen. Kita pilih angka 1, titik koma, 80. Kemudian pakai Ctrl Enter supaya angkanya sampai ke semuanya. Nah, ini sudah ada angka. Kemudian kita supaya angkanya di sini tidak berpindah, nanti akan kita copy. Tapi sebelumnya kita beri tanda dulu angka-angka yang besar supaya bukanya di akhir. 78. Bapak Anthony dia punya keistimewaan di mata. Kemudian hidungnya yang mancung serta bibirnya. Nah, sudah kita beri tanda bagian-bagian yang menjadi ciri khas dari Bapak Anthony. Nah, kemudian kita blok, kita copy, Ctrl C. Supaya angkanya tidak berubah, kita blok ya, kita paste di tempat yang sama. Nah, sudah. Baru kemudian kita hilangkan gambar dari Bapak Anthony. Kita beri warna. Nah, kemudian dari sini kita akan mengaitkan angka-angka ini dengan spin button. Caranya kita pilih conditional formatting, kemudian new rule, kemudian format only cell, new, kemudian di cell value di kolom Bedwen kita pilih less than or equal. Kemudian di sampingnya kita ke spin buttonnya di angka 5. Kemudian baru klik format. Sabar Bapak Ibu. Masih proses. Nah, kalau sudah kita pilih fill. Kemudian kita pastikan gambar dari Bapak Anthony tidak ada. Kita pilih no color. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, di situ sudah terbuka gambar-gambar yang kita tebak. Nah, sudah aktif spin buttonnya. Nah, kemudian kita hilangkan garisnya dengan klik viewer. Kemudian grid line. Nah, angkanya sudah hilang, garisnya sudah hilang. Kemudian kita akan menghilangkan angka-angkanya dengan Ctrl 1. Kemudian di general kita pilih custom. Kemudian di general kita gantikan dengan titik koma. Kita oke. Nah, sudah tampil, angka-angkanya sudah hilang. Dari sini paparan saya tentang cara pembuatan game tebak tokoh dengan menggunakan Microsoft Excel.
Dari uraian tadi ya, kita akhiri. Bapak Ibu, diseminasi kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.